Saya mungkin dalam tanda kutip mungkin anak yang bebal, anak yang bandel, anak yang nakal, jadi sangat wajar dimarah dan dimaki. Kalau mau marah itu dia kalau keluar itu berarti marah dengan nada tinggi, bangsat. Umbu sangat ngefan sama puisi catatan tahun 1946 karya Anwar, dan dia sering mengutip kata-kata itu. Itu puisi yang paling tulis karena kertas gersang, tenggorokan kering sedikit mau basah, tatap dan penamu asah. Semangat Bali. Netizen Indonesia, kita ketemu lagi di konten Bali Blow. Bali bicara, suara dari Bali untuk Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang terkait dengan acara tribute untuk Umbu yang akan digelar terkait Festival Bali Jadi yang ketiga tahun 2021. Acaranya pada tanggal 4 November di Art Center jam 7. Ya. Terkait dengan tribute Umbu, kita akan berbincang dengan salah seorang murid dari Umbu Lanu Parangi, Wayan Jengki Sunarto, seorang penyair yang hasil didik langsung dari Umbu Lanu Parangi. Baiklah, saya akan silakan Wayan Jengki Sunarto untuk pertama mengenalkan diri, lahir di mana, kemudian mulai aktif di Sastra kapan, kemudian akan kita berbincang tentang mengenang Umbu Lanu Parangi, kiprahnya di Bali yang meninggal pada tanggal 6 April 2021. Pemirsa, kita perkenalkan narasumber kita. Jengki, silakan perkenalkan dulu diri. Ya, terima kasih Beli Putu Suartamo atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbincang dan berbicara tentang Umbu Lanu Parangi. Mulai mengenal Umbu. Ya, maaf dari netizen Indonesia. Terima kasih juga kepada pihak netizen Indonesia yang konten Bali Blow dalam konteks kontennya Bali Blow. Ya, terima kasih kepada netizen Indonesia konten Bali Blow yang sudah mengundang saya untuk berbicara tentang sosok guru kami Umbu Lanu Parangi dalam konteks tribute to Umbu, mengenang Umbu yang akan digelar pada tanggal 4 November di Gedung Kesirnawo jam 7 malam. Saya perkenalkan diri, saya adalah Wayan Jengki Sunarta. Jengki itu adalah nama panggilan saya. Tapi ketika saya sering menulis puisi di Bali Pos Minggu yang diasuh oleh Bung Umbu, saya biasa manggil Bung oleh Bung Umbu. Pada tahun 97 nama asli saya Wayan Sunarta ditambahin lagi dengan kata Jengki menjadi Wayan Jengki Sunarta. Jadi mulai mengenal Umbu sejak ya. Saya mengenal Umbu pada tahun 1993 ketika masih SMA, masih kelas 2 SMA waktu itu, di Teater Agustus di Sanur. Waktu itu teman saya yang seangkatan dengan saya yang aktif di dunia teater dan juga sastra mengatakan bahwa Umbu pasti akan hadir di ulang tahun Teater Agustus di Sanur tahun 93. Karena pada masa-masa itu saya juga salah satu orang yang terobsesi juga, artinya terobsesi untuk ingin tahu lebih banyak siapa sebenarnya Umbu. Karena sebelum pertemuan itu puisi saya sudah berapa kali dimuat oleh Umbu di ruang sastra yang beliau asuh di Bali Pos Minggu dalam rubrik
kompetisi. Jadi Umbu mendidik murid-muridnya di Bali Pos Minggu itu dengan kelas-kelas puisi. Ada kelas pawai, ada kelas kompetisi, ada kelas kompetisi promosi atau kompro, dan juga ada kelas paling tinggi adalah kelas pos budaya. Jadi Anda udah lolos itu? Nah, pada masa 93 itu saya mengirim berpuluh-puluh puisi ke Bali Pos, dan baru pertama dimuat tahun 93 Agustus juga, sebelum ketemu Umbu. Tahun itu juga? Tahun 93 Agustus di kompetisi. Dimuat satu puisi. Setelah mengirim berpuluh-puluh puisi, dimuat satu puisi, diadu dengan puisi-puisi seangkatan saya waktu itu. Siapa antara lain yang menang? Ada Sri Jayantini waktu itu, ada saya Sri Jayantini, ada AG Pramono dari Jembrano, dan ada beberapa nama lagi yang menghilang. Pada masa itu aktif, sekarang entah gimana ya. Yang saya ingat ada pernah sebutkan ada 3 pendekar, siapa ya? Yang 3 jengki siapa? Oh iya. Itu tahun berapa itu istilahnya? Ya gini ya. Jadi pada saat pertemuan pertama dengan Umbu kan, saya sedikit tidaknya mulai belajar tentang karakter Umbu dan lain sebagainya. Terus dan kebetulan pula pada tahun 93 sampai 94 93 sampai 95 saya direkrut oleh senior-senior penyair di Bali untuk bergabung di Sanggar Minum Kopi. Yang merekrut saya waktu itu Tan Liu Ik untuk menjadi panitia lomba baca puisi se-Bali. Nah, pertemuan-pertemuan dengan Umbu, jadi saya akan cerita dulu pertemuan yang unik dengan Umbu, bagaimana cara Umbu memotivasi seseorang ya. Pertemuan-pertemuan dengan Umbu lebih banyak terjadi di Sanggar Minum Kopi, karena saya yang waktu SMA yang sangat gelisah, yang sebelumnya tidak bertemu pergaulan kreatif, yang sebelumnya tidak bertemu dengan komunitas-komunitas sastra, karena sebelum bergaul dengan komunitas sastra, saya adalah seorang pecinta alam. Karena di SMA 3, kebetulan saya sekolah di SMA 3 Denpasar. Saya ikut Esra Sispala, PMR, kerjanya naik gunung. Umbu Rucen datang ke Sanggar Minum Kopi. Nah, ketika tahun 93-95 ini, saya beberapa kali bertemu Umbu di Sanggar Minum Kopi. Itu pun tengah malam, karena biasanya setiap malam minggu kami nongkrong di Sanggar Minum Kopi di Jalan Wahidin. Di dari rumahnya. jam? Ya, bisa dari sore sampai subuh. Sampai subuh. Ya. Itu setiap malam minggu. Malam minggu biasanya. Dan Umbu biasanya muncul setelah dia beres kerja di Bali Pos, kita jam 11 malam, dan kami ngobrol lah. Tapi ada fase, ada peristiwa unik waktu itu. Tahun 94, Desember 94, waktu itu puisi saya dimuat di Republika. Koran yang zaman itu berkelas untuk ruang sastra nasional, bersamaan dengan penyanyi-penyanyi senior di Bali. Ada Nyoman Wirate, ada Oko Rusmini, ada Raka Kusuma, dan lain-lain. Dan saya yang paling muda, itu menjadi surprise bagi Umbu. Dan ketika waktu itu saya nongkrong di Sanggar Minum Kopi, Umbu datang dari Bali Pos, langsung menyerahkan tas kresek kepada saya. Dia bilang, "Ini Jengki, nasi bungkus Republika, makanlah," gitu. Tas kresek itu isinya nasi bungkus yang merupakan jatah makannya Umbu habis kerja ngeleut ruang sastranya. Dia bawa. Saya juga agak grogi, nasi bungkus Republika. Langsung paham Republika maksudnya, paham. Jadi ada nasi bungkus Republika. Di depan orang banyak. Ada Tan Liu Ik, ada beberapa teman. Waktu itu Tan Liu Ik yang menjelaskan, ini karena puisimu dimuat di itu Republika. Puisi dikirim siapa? Kirim sendiri apa? Nah, yang menariknya setelah saya cek ke beberapa teman yang puisinya dimuat, ada juga GM Sukawidana. Saya tanya ke GM, itu gimana? Ternyata puisi-puisi itu diminta oleh Amadun yang kebetulan menjadi redaktur puisi di Republika kepada Umbu. Kebetulan Amadun datang ke Bali, ketemu Umbu, meminta puisi-puisi itu. Namun di luar itu, saya sebenarnya sebelumnya sudah mengirim berkali-kali puisi ke Republika. Belum dimuat. Karena Umbu menganggap
saya masih kompetisi, jadi puisi-puisi yang diberikan Umbu kepada Amadon adalah puisi-puisi senior di luar puisi saya. Tiba-tiba Amadon mempertimbangkan nama saya masuk yang sudah saya kirim. Makanya menjadi surprise bagi Umbu karena Amadon minta yang dikasihkan puisi GM, Chorus Mini, Rake di luar saya karena saya kan masih baru mulai. Jadi itu kamu anggap sebagai tonggak, salah satu tonggak. Dan itu bagi saya surprise karena ternyata mungkin menurut Umbu bahwa ini Jengki ini diam-diam mengirim ke luar Bali. Zaman itu kan masih pakai pos ngirimnya, bukan kayak sekarang. Terus setelah Sangat Minum Kopi bubar tahun 95, muncullah yang namanya Rodal Tanjung Banua dan Ricky Damparan Putra. Yang sekarang ada di Jogja. Yang Rodal di Jogja, Ricky di Jakarta. Jadi tiga itu yang dianggap. Nah, pada saat Rodal muncul ke Bali, itu dalam kaitannya ingin berguru kepada Sangat Minum Kopi. Kebetulan Sangat Minum Kopi sudah bubar, dia baru muncul, jadi bubar, ketemu. Tidak ketemu Sangat Minum Kopi. Akhirnya, tapi bertemu orang-orangnya. Artinya setelah Sangat Minum Kopi bubar, muncul Junalca yang dikelola salah satunya oleh Tan Liu Junalca. Nah, Rodal dan Ricky ini nulis di sana. Tergabung dalam komunitas Junalca. Nah, sejak itu kan Rodal Tanjung Banua dan Ricky ini kan belajar menulis di Bali dengan Tan Liu dengan teman-teman lain. Terus ngirim-ngirim puisi ke Bali Pos. Sebelumnya mereka belum nulis. Rodal dan Ricky zaman itu baru tamat SMA. Dia sudah nulis. Rodal malah nulis novel tulis tangan di buku tulis. Cuma terasah lagi di pergaulan di Sangat Minum Kopi. Terus mereka ngirim-ngirim karya ke Bali Pos. Bagi Umbu ini ada 3 anak muda yang berpotensi. Saya, Rodal dan Ricky akhirnya dijadiin semacam kelompok oleh Umbu, Trisula namanya kelompoknya. Trisula ini untuk mengikat saya, Rodal dan Ricky dalam pergaulan kreatif waktu itu. Ada istilah lain ada selain Trisula itu? Nah itu Trisula itu artinya tiga tombak. Jadi satu kelompok. Bukan kelompok dalam artian harfiah ya. Kalau di Sanggar Dewata ini kan ada kelompok 6, kelompok berapa lagi kelompok? Dalam konteks Trisula ini kami saja, saya, Rodal dan Ricky, dalam konteks ketika puisi-puisi kami dimuat, Umbu kan itu biasa rutin itu. Apa? Sekali saja, Jeng? Untuk Trisula itu. Puisi kami waktu dari zaman 95 sampai selalu bertiga dimuat. Ya, semacam itu. Jadi Umbu seringkali mengelompokkan murid-muridnya di ruang sastra yang dia buat. Misalnya. Jadi waktu muat itu udah satu dengan timeline sajak Trisula. Sajak Trisula dan Pasar Senggol. Ada sajak saya, sajaknya Ricky, Rodal. Ya, yang kamu ingat istilah apa lagi? Sajak siapa lagi istilahnya? Selain Trisula apa istilahnya? Untuk kelompok kami itu saja. Kalau untuk teman-teman lain mungkin diberi istilah-istilah lain oleh Umbu. Berarti Umbu kan tipe yang senang memberikan istilah kepada murid-muridnya. Atau misalnya contoh di Karangasem misalnya ada beberapa anak muda disebut sebagai pasukan kata misalnya kalangan Tanah Haron. Atau dia kreatif untuk Umbu senang menciptakan kata demi kata untuk akronim untuk memberi istilah ke pengelompokan ke murid-muridnya. Contohnya seperti saya, Rodal dan Ricky karena dianggap sebaya diberi istilah Trisula. Jadi setiap puisi kami dimuat bertiga ada kata Trisula gitu. Oke, Jen. Selain itu pola Umbu untuk memotivasi ada kamu dapatkan sebelumnya ini pola pembelajaran Umbu seperti ini yang khas. Selain itu apa? Dikritik puisi atau dimarah atau gimana? Ya, dipertanyakan. Selama saya bergaul di dalam komunitas sastra dan di dunia kepenulisan di Bali dari era 90-an, saya merasa baru kali itu bertemu dengan sosok guru yang tidak menggurui, guru yang tidak mau disebut guru, yaitu Umbu itu sendiri. Umbu itu tidak pernah mau disebut sebagai guru.
Dan Umu tidak pernah mau karena dia sudah presiden Malioboro. Presiden Malioboro. Turun jadi. Oke. Umu tidak pernah mau menggurui seseorang. Dia mendidik orang dengan bahasa kode. Umu itu mendidik orang dengan bahasa isyarat, bahasa kode yang tergantung tingkat kecerdasan murid-muridnya untuk menerjemahkan, menafsir setiap kode dan isyarat yang disampaikan. Dengan bahasa diamnya itu Umu memberi ajaran yang banyak sebenarnya. Misalnya ketika Umu melihat saya terlalu rajin menulis puisi, misalnya terlalu rajin menulis puisi, Umu kadang-kala telepon saya, Jengki, tolong tulis esai ini. Cuma 3 paragraf esai. Artinya saya diwajibkan nulis esai. Tapi 3 paragraf. Esai pendek, kayak esai renungan. Tapi ada suatu masa saya abai pada tugas itu, Umu telepon marah-marah langsung dengan berbagai kata-kata makian, ya karena dan Umu tipe yang tidak sembarang orang maki-maki. Kalau udah siap seperti itu, tahu karakternya. Marahnya itu apa? Kecewa. Ya jelas. Kecewa. Artinya gini, Umu tipe yang sangat lembut sebenarnya. Hubungan saya dengan Umu jadi kenapa Umu sangat biasa memaki saya? Karena Umu menganggap saya seperti anak yang perlu dididik, perlu dilatih dengan keras. Tapi jangan ada istilah. Tidak sembarang orang Umu maki orang. Ada istilah orang atau anak yang paling sering dimarah itu sesungguhnya paling disayang. Kalau kamu merasa disayang? Ya banyak orang nganggap seperti itu ya. Kalau saya sih nganggap ya biasa saja. Artinya maksud saya saya mungkin dalam tanda kutip mungkin anak yang bebal, anak yang bandel, anak yang nakal. Jadi sangat wajar dimarah dan dimaki. Kalau mau marah itu dia lama enggak mau diajak ngomong, tipenya gitu. Kamu tahu tergantung tipe marahnya. Jadi gini, kalau misalnya contoh tadi saya AB nulis esai yang ditugaskan. Itu serius itu contoh apa? Tugas nulis esai. Langsung memaki-maki saya dengan makian khasnya, naskleng, bangsat dan sebagainya. Ditelepon sampai ketika sudah begitu saya biasanya diam aja. Ya bung, siap bung. Kau naskleng, bangsat kamu. Tapi saya sudah kebal dengan pemirsa. Maaf, itu kata-kata diksi-diksi Bali itu semuanya maki-maki yang juga ada di daerah lain. Ada rasa sayang di juga daerah lain itu maki-maki yang konotasi porno sesungguhnya. Itu menyangkut alat kelamin pria. Itu ada di daerah lain saya tahu. Kalau di Batak sana bujang kayak apa, di daerah Jawa apa tahu. Nah, jadi menyebut umum maki-makinya dengan diksi-diksi ini sepanjang pengetahuan saya makian umbu cuma hanya ada 2 kata. Umbu punya perbendaharaan kata untuk memaki itu dua saja. Bangsat dan naskleng. Bangsat itu Jawa. Bangsat dan naskleng. Selain itu tidak ada dia. Kalau keluar itu berarti marah. Dengan nada tinggi, bangsat, naskleng. Nah, teman-teman udah pernah tahu itu. Lama. Kamu artinya untuk mereda, untuk cair kembali itu. Untuk jadi rumus ketika Umu sudah nada tinggi, udah marah, kita harus diam, jangan pernah bantah, jangan pernah melawan. Kita diam saja. Kalau saya biasanya, ya bung, siap bung, ya bung, siap bung, karena Umu masih nyerocos dengan rasa kecewa. Artinya ketika saya AB pada nulis itu, Umu kecewa. Artinya maksudnya. Jadi kamu siap pasti, saya salah. Ya memang, ya saya akui salah. Artinya Umbu mendidik murid-muridnya dengan cara-cara yang berbeda-beda. Kalau saya dianggap murid yang bandel, yang membangkang, ada caranya beda dengan murid lain. Tapi gitu. kalau marah ke orang lain bisa ditimpa ke orang lain, misalnya kamu gitu enggak? Tipenya enggak gitu. Artinya dia sungguhnya kecewa atau kesal dengan temanmu siapa. Kamu yang muncul, kamu dimarah itu enggak? Tipenya enggak begitu? Oh enggak. Langsung kesalahan langsung sendiri. Artinya tapi itu dah. Jadi Umbu tidak sembarang mengeluarkan makian, tidak sembarang juga marahin orang, apalagi di depan umum. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin karena jadi dia juga tidak sembarang orang. Ya, karena mungkin Umbu berharap lebih sama saya, sehingga
caranya menjadi dengan nada tinggi. Beda hanya ketika Umbu menghadapi Raudal misalnya, angkatan saya lebih lembut. Jadi kalau di antara kami bertiga yang Trisula itu, saya, Raudal, Jengki, yang paling sering kena damprat itu saya dan Ricky. Karena Roda ini manut, artinya kalau disuruh nulis ya pasti nulis. Yang suka bandel itu saya sama Jadi Ricky. walaupun siap dicaci maki, dimarahi dengan cara itu, tapi semuanya kamu tetap aja bandel gitu loh. Tidak selalu menurut gitu. Ya mungkin karena pada saat peristiwa diberi tugas mungkin saya ada kesibukan lain atau saya lupa, tapi setelah itu saya kerjakan, saya tulis, misalnya saya kirim. Atau ya artinya tidak, ini bukan dalam konteks membangkang pada tugas, tapi mungkin saya lupa. Dalam konteks pembelajaran itu kan biasa guru yang keras ketika lembutnya keluar. Nah, tadi selain nasi bungkus tadi, apa yang kamu terkesan cara Umbu untuk menyayangi? Cara Umbu katanya ketika dia kecewa dengan ekspektasinya tidak tercapai, marah, kemudian ketika dia puas, selain nasi bungkus tadi apa kenanganmu? Selama pergaulan terutama di Kampung Puisi ya, di Jati Jagat Kehidupan Puisi, dari 2014 kan Umbu sering datang ke sini menemani kami. Ada ketika Umbu lagi senang, misalnya kadang-kadang dia datang dengan membawa buku atau membawa semacam kertas-kertas yang ada tulisan-tulisan nama-nama kami. Contoh saya misalnya ada tulisan Wayan Jengki Sunata. Ini biasanya sebagai hadiah ulang tahun. Umur selalu ingat dengan ulang tahun murid-muridnya. Jadi setiap muridnya ulang tahun diberikan hadiah khusus. Tapi tidak semua dong. Ya murid-murid yang dianggap yang murid-murid yang diharapkan. Artinya murid-murid yang diharapkan gitu loh. Jadi diberikan hadiah berupa, misalnya contoh saya pernah ini juga terjadi pada Raudal dan Ricky. Jadi kami diberikan semacam bundelan kertas kosong, kayak buku harian, tapi kayak kertas A4 itu dijilid. Di covernya itu, cover jilidannya diberi catatan-catatan, kata-kata, ada Wayan Jengki Sunata, 22 Juni atau macam-macam lah di sana, digambar sama dia, digambar. Itu sebagai hadiah. Dan kenapa itu saya buka-buka, saya pikir isinya apa? Itu kertas kosong semua. Ya mungkin ada sekitar 50 lembar, kayak itu simbolik juga itu. Kayak buku harian tebal itu. Silakan isi mungkin. Ya kayak big book itu, kayak big book. Artinya itu ini kertas kosong, silakan isi. Itu, entah kamu nulis puisi, catatan harian, kata-kata atau apa, isi nih kertas kosong. Tapi tidak ditanya suatu saat buku itu isi apa enggak? Nah, Umbu tidak nanya, tapi memberikan itu untuk mengetuk kami. Makanya Umbu sering kali mengutip Khairi Anwar. Tulis karena kertas gersang, tenggorokan kering sedikit mau basah. Itu puisi yang catatan tahun 46. Umbu sangat ngefan sama puisi catatan tahun 1946 kayak Khairi Anwar, dan dia sering mengutip kata-kata itu. Itu puisi yang paling tulis karena kertas gersang, tenggorokan kering sedikit mau basah, tatap dan penamu asah. Nah, ini jadi saya mengaitkan kok dia memberikan kami hadiah semacam kertas kosong yang dijilid rapi, diberi hiasan di sampulnya. Agar kertas itu kami isi, jadi kami tulis. Tidak sembarang orang mendapatkan hadiah. Tidak itu semua. Jadi artinya misalnya kamu ingat antara lain saya, Roda tuh ada kayak Dimas juga dikasih itu. Artinya murid-murid yang diharapkan mampu mengembangkan gerakan-gerakan kesusastraan. Artinya Umbu itu bukan tipe yang mencetak barisan sastrawan, tapi bahwa seseorang menjadi penyair atau tidak itu pilihan hidupnya masing-masing orang. Terus tapi Umbu selalu berharap bahwa setiap orang apapun profesinya, mau dia dokter, mau dia hakim, mau dia insinyur, paling tidak orang itu pernah bersentuhan dengan puisi, pernah bersentuhan dengan apresiasi puisi, sehingga memberi wawasan kepekaan batin pada profesi-profesi ini. Itu harapan Umbu, bukan mencetak barisan penyair. Soal jadi penyair itu pilihan masing-masing orang.